Selamat siang Pak. Gimana kabarnya Bu? Ya, puji Tuhan luar biasa baik. Oh, sehat aja Bu ya? Ya sehat Pak. Jadi gini Bu, kegiatan kita hari ini adalah diskusi pra-observasi. Tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Nona sebagai guru agama Katolik yang telah membantu saya untuk kegiatan pra-observasi ini. Jadi Bu, di pertemuan ini adapun yang menjadi tujuan pra-observasi ini adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang nantinya yang dilakukan di kelas. Langsung aja ya Bu, karena waktu kita terbatas. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang akan Ibu sampaikan nanti di pertemuan di kelas nanti? Ya baik Pak, tujuan yang akan saya sampaikan, tujuan pembelajarannya itu ada dua Pak. Yang pertama, peserta didik mampu memahami dirinya sebagai makhluk pribadi dengan segala kemampuan dan keterbatasannya, sehingga menerima dirinya dan bersyukur atas keberadaan dirinya sebagai manusia yang unik. Yang kedua, peserta didik mampu membuat refleksi tentang keunikan dirinya tentang alam. Baik, ada dua Bu ya. Ya. Nah, dari tujuan pembelajaran ini kira-kira apa nih Bu yang menjadi area pengembangan yang ingin Ibu capai? Ya, baik Pak, area pengembangan yang dapat saya capai ada dua Pak. Yang pertama pengetahuan dan yang kedua keterampilan. Pengetahuan itu sendiri bahwa siswa dapat merumuskan sikap-sikap yang perlu dikembangkan berkaitan dengan kekuatan dan keterbatasannya. Yang kedua keterampilan. Siswa dapat membuat refleksi tentang keunikan dirinya sebagai citra alam. Seperti itu Pak. Adapun strategi pembelajaran yang dapat saya lakukan, yang pertama ialah diskusi Pak, diskusi kelompok sama anak-anak. Ya. Nah, ya tadi ada aspek yang pengetahuan Ibu ya, Iya, dan ada ada di sini tadi disampaikan untuk di pengetahuan itu antara kekuatan dengan kelemahan. Menarik ya Bu. Menurut Ibu dari kekuatan dan kelemahan ini apa yang ingin Ibu sampaikan dan apa yang menjadi pokok dari kegiatan ini? Kan agama ini, apa sih yang bisa diceritakan sedikit dari materi ini kepada anak-anak? Ya, baik Pak. Berkaitan dengan pengetahuan ya Pak ya. Pengetahuan itu sendiri tentang sikap yang dapat siswa kembangkan berkaitan dengan kekuatan dan keterbatasannya. Nah, di sini kan Pak materinya tentang aku pribadi yang unik. Nah, tentu anak-anak harus mengetahui apa itu kata unik. Unik tentu berbeda dengan ciptaan yang lain, seperti itu Pak. Jadi di sini juga anak-anak akan mengetahui bahwa dia sebagai makhluk ciptaan berbeda dengan ciptaan yang lain. Nah, bahwa dia tadi mempunyai perbedaan itu, dia mempunyai kemampuan yang pastinya akal budi, hati nurani dan kebebasan. Tentu dengan itu juga Pak dia bisa menerapkan dalam kehidupannya sehari-hari. Bagaimana dapat dia terapkan, yaitu berbuat baik terhadap sesamanya. Salah satunya membantu teman mungkin saat teman membutuhkan bantuan, seperti itu Pak. Itu yang berkaitan dengan pengetahuan Pak. Nah, sedangkan yang berkaitan dengan keterampilan sendiri, bahwa peserta didik dapat membuat refleksi tentang keunikan dirinya sebagai citra alam. Berarti dia sebagai citra alam unik, berarti berbeda, berarti dia bisa membuat refleksi sedikit terkait dengan kemampuan yang dia miliki. Salah satunya mungkin dia bisa bermain voli. Nah, dia bisa membuatkan refleksi terkait dengan itu. Seperti itu Pak. Bagus ya Bu, baik. Intinya dari pengetahuan maupun keterampilan ini bahwa pribadi peserta didik itu unik, dia berbeda dengan yang lain dan sangat cocok dengan konsep dari pembelajaran berdiferensiasi ya pasti Bu ya. Nah, untuk rancangan pembelajarannya ini Bu, Ibu kira-kira menerapkan strategi apa, model apa nantinya akan Ibu rencanakan ini? Ya, model yang saya terapkan nanti yaitu yang pertama tatap muka Pak pastinya, yang kedua diskusi kelompok, itu yang dapat saya lakukan, dan juga yang ketiga penugasan Pak.
media yang dapat saya gunakan dalam pembelajaran. Yang pertama menggunakan Alkitab, Pak. Karena di dalam gereja Katolik ada kitab sucinya, jadi kami menggunakan Alkitab. Buku teks pelajaran, itu buku pelajaran bagi peserta didik, HP dan juga laptop itu yang dapat kami gunakan, dan juga LKS, Pak, lembaran kerja siswa. Seperti itu, Pak, media yang dapat saya gunakan saat pembelajaran. Baik, Bu. Nah, jadi dari rencana Ibu, dari rancangan pembelajaran ini, sekarang kapan nih, Bu? Kira-kira Ibu bisa melaksanakan ini? Baik, Pak. Pelajaran agama Katolik, Pak, pada hari Selasa, yaitu jam ke-4 dan ke-5, Pak. Hari Selasa, ya? Iya. Jam ke-4 dan ke-5. Baik, Bu. Jadi nggak sabar ini untuk ingin melihat praktek mengajar Ibu. Bisa harapan kami nanti bisa dapat berjalan dengan baik, dan kami mohon izin kepada Ibu di kesempatan ini untuk diberikan izin nanti pada saat pembelajaran yang dilakukan di kelas 10, 10B, saya bisa mengobservasi dari belakang kelas. Ya, terakhir mungkin kali Bu, gimana perasaan Ibu terkait dari diskusi kita yang berjalan ini, sedang berjalan? Jadi dengan adanya diskusi ini, Pak, saya merasa senang, Pak, karena saya mendapatkan gambaran mengenai media-media yang dapat saya gunakan dalam pembelajaran dengan adanya diskusi bersama Bapak pada hari ini. Baik, Bu, terima kasih. Semoga nanti di hari Selasa saya bisa melihat praktik baik Ibu dan kita bisa sharing lagi. Selamat siang anak-anak yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada siang hari ini, kita awali dengan doa pembuka. Doa pembuka dipimpin oleh Boli. Ya, Boli ya. Kita doa pokok aja, Bapak kami dan salam Maria. Semoga bisa berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami di dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, selamat siang semuanya buat anak-anak Ibu. Ya, bagaimana kabarnya pada siang hari ini? Kabarnya Mutiara? Mutiara kenapa agak sedikit murung mukanya? Ya, atau belum makan siang kah? Sudah ya. Nah, karena kalian bilang kabar kalian pada siang hari ini adalah kabar yang sangat baik, Bodi sehat, sehat ya. Jadi semuanya pada siang hari ini hadir semua ya. Ya kan? Ibu akan observasi terlebih dahulu ya. Ya oke. Sebelum kita masuk ke materi, Ibu akan bertanya materi kita pada hari ini temanya apa nak? Aku pribadi yang unik. Ya, aku pribadi yang unik. Sebelum kita masuk ke materi, apakah kalian pernah melakukan perbuatan-perbuatan yang baik berkaitan dengan pribadi yang unik, yaitu kalian sebagai citra Allah, gambaran Allah yang pernah kalian lakukan? Mutiara, kira-kira apa yang pernah Mutiara lakukan berkaitan dengan materi kita pada siang hari ini tentang aku pribadi yang unik, tentang gambaran Allah? Seperti apa Mutiara? Allah itu seperti apa nak? Maha baik. Berarti apa yang akan Mutiara lakukan? Menolong teman. Bella, selain maha baik, Allah itu seperti apa? Maha pengasih. Berarti saling mengasihi sesama teman. Salah satunya dengan cara kita membantu teman kita kalau teman kita lagi membutuhkan bantuan ya. Selain itu juga mengasihi dengan perbuatan kasih, salah satunya adalah dengan menjenguk teman saat teman sakit. Ya, itu adalah hal-hal yang sering kalian lakukan. Ya Felicia ya, Felicia juga sering melakukan hal-hal tersebut. Jadi itulah gambaran
sifat Allah. Allah itu maha baik, maha pengasih, dan maha pengampun. Jadi sekarang kalian akan melihat tentang materi aku pribadi yang unik. Tentu kalian harus tahu apa itu kata unik. Jadi unik itu berarti berbeda. Berarti kita ini berbeda dengan ciptaan yang lain. Contohnya, ciptaan yang lain kita bisa ngambil contoh binatang ya nak ya. Kita berbeda dengan di binatang. Karena apa nak? Karena kita manusia mempunyai kemampuan dasar. Kemampuan dasar yang ada dalam diri manusia ada 2 atau ada 3? Ada 3. Yang pertama adalah akal budi, yang kedua adalah hati nurani, dan yang ketiga adalah kebebasan. Manusia untuk melakukan segala sesuatu dia harus berpikir terlebih dahulu. Nah, dia harus menggunakan hati nuraninya untuk memikirkan apakah itu hal yang baik atau hal yang kurang baik. Kebebasan, kita diberi kebebasan untuk melakukan hal tersebut. Jadi contohnya ke gereja adalah hal yang baik. Berarti kita harus melakukannya. Itu yang didorongkan oleh hati nurani. Tetapi kalau kita tidak melakukannya, berarti kita tidak menggunakan hati nurani, yaitu suara Roh Kudus. Tetapi kita menggunakan suara-suara lain yang tentu selalu Ibu singgungan kepada kalian, mungkin suara roh-roh yang lain. Tapi kita di sini selalu menggunakan suara Roh Kudus, yang mana telah kalian laksanakan ibadah siang sering kalian lakukan. Jadi anak-anak Ibu yang terkasih, tentang aku pribadi yang unik, di sini juga ada beberapa pertanyaan. Jadi kalian bisa lihat halaman 6. Sudah halaman 6? Ya. Di halaman 6 itu diminta tentang aspek-aspek diriku, kekuatanku, dan keterbatasanku. Jadi Ibu minta kalian untuk membagi menjadi 2 kelompok. Karena kalian ini jumlahnya 5 orang, ada yang satu kelompok 2 orang, dan ada yang satu kelompok 3 orang. Ya, nggak mungkin 3 orang itu dibagi 2 lagi kan? Ya, Felicia bisa bergabung sama Dela dengan si Boli. Pindah Felicia, bergabung di sini. Ayo, pindah dulu Felicia. Kalian diskusi tentang kekuatan dan keterbatasan. Pindah ke sini Felicia. Bergabung sama teman Mona. Yang halaman 6 tuh ya. Silakan dikerjakan dulu. Nanti baru di satu buku aja. Karena satu kelompok kan. Ya. Silakan dikerjakan nak. Silakan dikerjakan. Tentang kekuatan dan keterbatasannya, aspek diriku, fisiknya, jasmaninya seperti apa? Iya, dikerjakan situ. Ayo, silakan. Siap. Bakat dan kemampuan, seperti apa? Kaitan dengan sifat. Silakan. Sebutkan dulu sifatnya. Itu udah menolong teman. Sifatnya, berarti itu masuk dalam kategori sifat apa? Menolong teman, negatif. Contohnya itu emosian. Terus contohnya itu saat di temannya kan mau ngomong sama dia baik-baik, terus dia ngegas sama temannya. Tuh, jadi emosi ya, emosian. Jadi teman menegur, teman berbicara secara baik, tapi teman yang satu langsung ngegas sama temannya, maksudnya langsung mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Itu berarti salah satu contoh dari sifat tadi yang bilang ya. Ada lagi mau bertanya? Sudah, silakan tutup dulu kan. Sekian dari kami. Kita berikan aplaus buat teman kita. Tepuk tangan. Selanjutnya nomor 2, nomor 1. Ya, berdiri. Selamat siang. Saya akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Kekuatan dan keterbatasanku. Aspek-aspek diriku yang pertama fisik dan jasmani. Kekuatanku, saya pernah ikut berpartisipasi dalam kegiatan 4 hari. Keterbatasanku, jika harus berbicara di depan umum, saya menjadi kurang percaya diri.
Aspek yang kedua, sifat-sifat. Contoh kekuatanku baik, rajin, dan penolong. Keterbatasanku mudah tersinggung ketika mendengar sesuatu yang tidak berkenan. Terima kasih. Ada yang mau tanya? Jadi Luna kemana dong tanya? Masih berdiri ya? Hanya berkaitan dengan presentasi dari teman Luna, berkaitan dengan fisik jasmani, bakat kemampuan, dan juga sifat-sifat. Silakan. Jadilah yang lain. Tadi kan sudah ada yang bertanya berkaitan dengan sifat. Sekarang dengan fisik. Bagaimana contoh fisik setiap hari yang dilakukan? Contoh fisik. Contohnya setiap hari yang dilakukan. Bagaimana contoh fisik yang dilakukan dalam perbuatan kesehariannya ya, fisikmu. Jadi kan fisik kan kembali pada diri kalian masing-masing, aspek-aspek diriku. Berarti kekuatan fisik yang ada dalam diriku sendiri maupun keterbatasan. Contohnya, Mutiara ada fisik nggak? Ada. Silakan beri contohnya dulu. Jika membantu. Jika? Ya cuma punya. Enggak apa-apa, cuma bisa tanya kan si Boli kan? Iya kan. Coba dulu pertanyaannya Boli. Boli tadi bertanya berkaitan dengan fisik yang kamu lakukan dalam kehidupan keseharian. Kehidupan sehari-hari fisik yang kamu lakukan. Kekuatan fisik yang pernah kamu lakukan. Kalau kamu mau melakukan sesuatu, nah contohnya, kamu mau berjalan tuh harus ada kekuatan tidak? Kalau kamu mau mengangkat sesuatu yang beban yang berat, ada kekuatan tidak? Berilah contohnya. Apa sih? Ya. Bantu mama cuci piring nggak menggunakan kekuatan fisik ya? Atau hanya kayak gini jelma saja ya? Piring nggak akan bersih kan? Nak? Ya. Selain itu juga kalau yang sering membantu biasanya anak-anak Toraja sering banyak membantu orang tuanya dalam berkebun ya, campur-campur seperti Boli itu. Potong-potong ranting kan itu kan kekuatan fisik kan yang dilakukan tindakan kalian karena itu sifat-sifat yang bisa kalian lakukan berkaitan dengan fisik kalian ya, seperti itu yang boleh tanyakan. Oke, kita beri tepuk tangan buat temanmu yang telah selesai. Ya baik anak-anakku yang terkasih, kalian sudah memahami berkaitan dengan materi aku pribadi yang unik. Tentu di sini aku pribadi yang unik ada berkaitan dengan fisik, jasmani maupun bakat dan kemampuan dan juga sifat-sifat. Nah, kenapa kita perlu mengetahui dalam diri kita masing-masing? Karena dalam diri kita ada yang disebut dengan bait Allah. Karena kita ini adalah gereja yang hidup. Berarti dalam diri kita ini ada bait Allah. Kita ini adalah umat Allah. Ada bait Allah dalam diri kita, maka janganlah dicemari. Janganlah kalian mengkotorkan bait Allah yang ada dalam diri kalian. Jadi kalau kalian melakukan tindakan-tindakan yang baik, berarti kalian menjaga bait Allah itu sendiri. Bait Allah itu bukan hanya ada di dalam gereja kita ya, Naya, dalam bangunan yang besar di Pulau Bumi tidak, tetapi dalam dirimu ada yang disebut dengan bait Allah. Janganlah dicemari bait Allah tersebut ya, boleh ya. Jangan melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik. Contohnya merokok, itu kamu mencemari bait Allah, tidak boleh nak. Ya, anak yang perempuan ini hanya sibuk dengan main Facebook saja, tidak belajar, ya kan? Atau kalian hanya memikirkan hal-hal yang tidak baik, ya, menonton hal-hal yang tidak baik, itu kalian mencemarkan bait Allah. Jadi di sini yang perlu kalian ketahui bahwa kalian itu adalah pribadi yang unik. Kalian berbeda dengan ciptaan yang lain. Bahwa kalian tadi mempunyai kemampuan dasar, 3 kemampuan yang sudah ditanamkan oleh Allah sendiri dalam diri kita. Jadi itu yang perlu kalian pahami. Jadi sampai di sini Ibu rasa kalian sudah sangat paham berkaitan dengan aku pribadi yang unik. Jadi Ibu rasa pembelajaran kita pada siang hari ini cukup sampai di sini. Kita akan menutupnya dengan doa penutup. Doa penutup, Cika silakan memimpin kita dalam doa penutup. Silakan Nak. Marilah kita dalam doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, yang dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami.
Dan jangan memasukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Kepada Bapa dan Putra dan Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang. Yang kami hormati Ibu pengajar praktik, Ibu Yatini, dan yang kami hormati Ibu Igri Danama sebagai guru yang telah kami supervisi kemarin. Mohon izin Bu Yatini. Jadi kali ini kita akan menyampaikan Bu Nona tentang percakapan pasca observasi. Nah, sebelumnya gimana nih perasaan Ibu Nona? Baik Pak, pada saat melaksanakan observasi, tentunya perasaan saya sebelum memulainya adalah tegang ya, situ karena belum terbiasa juga. Tapi berjalannya kegiatan, saya jadi rileks dan juga dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran di dalam kelas dengan baik, sesuai dengan yang saya inginkan juga dan juga peserta didik saya inginkan. Seperti itu Pak. Rileks ya. Ya. Sudah berjalan dengan baik ya Bu. Iya. Lanjut Bu, bisa diceritakan kembali ke Bu area pengembangan yang Ibu lakukan di kelas, kemudian langkah-langkah atau tahapan yang sudah Ibu lakukan di kelas. Baik, berdasarkan area pengembangan yang saya lakukan di kelas, yang pertama itu berkaitan dengan pengetahuan dan yang kedua itu berkaitan dengan keterampilan. Nah, di sini keterampilan sendiri setelah saya melakukan pembelajaran bersama peserta didik di kelas yang dengan tema aku pribadi yang unik. Di situ setelah anak-anak menghafal, mengerti dan memahami tentang pribadi yang unik, saya meminta anak-anak berkaitan dengan keterampilan untuk menulis doa rasa syukur mengenai aku pribadi yang unik. Nah, selain itu juga Pak, mengenai langkah-langkah tentu sebelum melakukan pembelajaran dalam kelas, saya terlebih dahulu menyiapkan perangkat pembelajaran. Seperti itu Pak. Baik, pengetahuannya Bu? Untuk pengetahuannya juga itu saya meminta anak-anak untuk berdiskusi juga berkaitan dengan pribadi yang unik dan juga mereka dapat menjabarkan sifat-sifat pribadi yang unik seperti apa. Jadi untuk pengetahuannya diskusi kelompok, Iya, diskusi presentasi untuk yang keterampilan yang tadi Keterampilan. itu buat doa Bu ya. Iya, rasa syukur sebagai pribadi yang unik. Baik. Lanjut Bu, menurut Ibu sejauh mana area pengembangan yang Ibu sudah lakukan tadi, apakah sudah berhasil atau tidak? Baik Pak, untuk area pengembangan yang saya lakukan di dalam kelas, saya rasa sudah berjalan dengan baik. Tetapi di sini tentu saya maupun guru-guru lain juga pasti pernah mengalami kekurangan ataupun hambatan dalam melaksanakan pembelajaran dalam kelas. Saya sendiri pun merasakan hambatan atau kekurangan dalam pembelajaran di kelas, yaitu peserta didik masih ada yang beberapa yang kurang aktif atau yang selalu mengandalkan teman. Seperti itu. Selain itu juga Pak, setelah saya mengetahui hal itu, saya juga mempunyai solusinya. Solusinya itu adalah saya akan menggunakan pendekatan kata ketik dalam pembelajaran agama Katolik, yaitu pendekatan yang diawali dengan pengalaman hidup sehari-hari peserta didik yang mereka kaitkan dan juga pengalaman-pengalaman kehidupan orang lain juga di situ. Nah, selain itu juga di situ juga saya menggunakan gaya belajar. Ada 3 Pak di sini, yaitu gaya belajar visual, gaya belajar auditory, gaya belajar kinestetik. Nah, itu yang dapat saya gunakan dalam pembelajaran di kelas tadi Pak. Nah, di sini juga dengan kegiatan seperti itu Pak, dengan gaya belajar seperti itu dan pendekatan yang saya sebutkan tadi, pendekatan kata ketik, di situ saya bertujuan supaya peserta didik dapat mengetahui cara belajar mereka seperti apa dan juga saya sebagai pendidik mengetahui cara belajar mereka seperti apa. Di situ juga saya akan menyesuaikan dan dengan begitu peserta didik dapat memahami apa yang saya ajarkan. Seperti itu Pak. Biasa ya. Nah, jadi tadi kendalanya juga sudah disampaikan dan bagaimana prosesnya juga sudah disampaikan. Solusinya juga sudah disampaikan. Kira-kira
menurut Ibu dari lemahnya peserta didik itu yang tergantung sama diri sendiri, itu apa yang menjadi penyebabnya, Bu? Tadi kan sudah Ibu kasih tahu kalau ada sebagian peserta didik yang nggak aktif. Kurang aktif ya. Nah, jadi ada perlakuan yang Ibu lakukan. Iya. Kalau boleh tahu menurut Ibu dari pengamatan selama Ibu melakukan pembelajaran atau di luar pembelajaran, kenapa ada peserta didik yang memang nggak mau ikut kerjasama diskusi gitu nah, setiap satu kelas ini? Oh iya. Nah itu mungkin karena pembagiannya tadi Pak. Mungkin dalam pembagian kelompok saya kurang mengenal peserta didik tadi. Jadi saya harus mengenal terlebih dulu peserta didik. Dengan itu saya dapat menggunakan tadi yang saya bilang gaya-gaya belajar tadi audiovisual, terus itu gaya belajar visual dan juga kinestetik seperti itu Pak. Nah dengan begitu jadi saya bisa mengenal peserta didik dan tidak saya gabungkan peserta didik yang aktif-aktif saja, yang tidak aktif dikelompokkan sendiri. Jadi, seperti itu Pak kendalanya. Ya. Alhamdulillah. Ya. Oke, Ibu. Nah ini Bu, jadi mudah-mudahan dalam proses pembelajaran berikutnya saya jadi nggak sabar lagi untuk melihat cerita baik dari Ibu. Terakhir mungkin Bu, kira-kira nih Bu, kapan akan Ibu lakukan perubahan dengan rencana yang Ibu telah sampaikan tadi? Ya. Jadi nanti dapat saya lakukan perubahan pada saat pembelajaran berikutnya Pak, di semester 6. Seperti itu. Untuk waktu dan harinya belum bisa saya tentukan Pak. Nanti dilihat dulu dengan pembagian jadwal pembelajaran seperti itu Pak. Baik Bu, terima kasih banyak atas kerjasamanya Bu. Jadwal pembelajaran seperti itu Pak. Baik Bu, terima kasih banyak atas kerjasamanya Bu. Sudah mau saya supervisi di kelas dan tak sabar lagi nanti ketika Ibu menceritakan di kesempatan yang lainnya. Dan selanjutnya demikianlah observasi coaching ini. Selanjutnya akan kami serahkan ke pengajar praktik Ibu Dr. Hayati ini untuk menanggapi dan memberikan pandangan. Terima kasih Pak Bisa sama Ibu Ibu Nona ya, sangat bagus tadi cara praktek coachingnya ya. Terus jadi pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh coach sudah mengarah ke potensi ya, potensi itu sebagai coaching. Jadi materi yang diberikan sangat sesuai itu pada saya tadi saya semakin seperti itu. Ya, itu tujuannya mungkin belum disampaikan ya tadi ya. Jadi tujuan harusnya disampaikan jadi nanti sama-sama berarti tujuannya kita akan bahas nanti. Rencana mungkin rencana aksinya nanti sudah dipertanyakan juga sama coach. Ibu juga sudah beberapa kali sama juga ada rencana aksi maupun tindak lanjutnya yang tanggung jawab dulu. Mengenai komitmen yang tadi diberikan Ibu kalau nanti akan memberikan rencana aksinya yang tadi tindak lanjutnya nanti akan dilaksanakan seperti itu ya. Dan untuk kita mungkin itulah Bapak Ibu ya apa gunanya kita praktek coaching itu di dalam pembelajaran mungkin itu bisa dilakukan mungkin ya dalam 11 kali atau 12 kali karena itu bisa menambah wawasan antara coach dengan coach kita ya. Apa sih kekurangan kita mungkin nanti kembali Ibu jadi coachnya Pak bisa jadi coachnya. Jadi itu nanti bisa memberikan peran dari saling beri ya, saling praktek beri sehingga pembelajaran kita semakin lama semakin tambah karena tambah pengalaman Ibu bisa dimasukkan dalam Pak bisa jadi dijadikan satu mungkin nanti akan menambah wawasan kita di dalam pembelajaran. Itu kekurangannya. Itu sangat bagus kalau Terima kasih Bu atas kesempatan yang Ibu sudah berikan masukan. Semoga sekali lagi Bu kami mewakili CDP mengucapkan terima kasih kepada Ibu ini dan terima kasih kepada Ibu Mona. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan. Amin.